Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari Sabtu malam minggu ini adalah bacaan kalian untuk 1 minggu ke depan ya. So, weekly reading. Karena minggu saya mau bikin, saya semprot-semprot dulu. Saya mau bikin live reading di jam 12 siang ya, WIB 12 siang WIB, dan kalian bisa nonton. Tapi juga itu buat semua, bukan cuma buat Virgo aja. Dan pertanyaan kalian bisa saya jawab kalau memang itu tidak terlalu personal ya. Terlalu personal tuh gini, apakah jodoh saya akan datang? Kalau kalian cuma mau jawab yes or no sih saya bisa jawab, tapi itu sih terlalu personal. Lebih baik yang lebih umum ya, untuk dilihat oleh orang banyak gitu kan. Karena yang nonton pasti kan bukan cuma satu orang, bisa 2, 3, 4, nggak tahu berapa ya. Mungkin saya nggak tahu. Coba lihat aja besok hari Minggu jam 12 siang, pas makan siang ya kan, sok ditonton ya. Untuk Sabtu ini ya, saya bikin bacaan tentang Virgo untuk 1 minggu ke depan. Dan ini tentang apakah minggu depan akan lebih baik dari minggu ini gitu, dan apa yang terjadi ya di 1 minggu ke depan. Untuk kalian yang minta ini minta itu, mohon maaf ya, untuk minggu ini bacaannya itu memang sesuai dengan pesan dalam tanda kutip yang saya dapatkan untuk dibacakan gitu ya. Jadi tidak sesuai permintaan, mohon maaf. Dan untuk Virgo yang menuliskan banyak negative things seperti Virgo begini gitu, mohon jangan ya, jangan diteruskan yang negatifnya. Nanti dicatat sama semesta, wih maunya begitu ya Virgo, oke, nanti dikasih terus yang begitu gitu loh. Jadi gini, kalau kalian bilang saya bego banget sih gitu, tapi itu diucapkan berulang-ulang kan bego beneran gitu ya. Jadi jangan tuh, jangan ucapkan kata-kata negatif seperti itu ya Virgo, please please please. Ucapkan selalu yang baik-baik. Virgo bahagia, Virgo. Pokoknya banyak hal yang bagus-bagus yang diucapkan. Dan itu bilangnya saya, bukan Virgo, karena kan Virgo bukan cuma satu orang aja, banyak. Jadi ucapkan yang baik-baik setiap hari ya. Oke, so my dear Virgo, minggu depan apa yang terjadi? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Oke. Um, Minggu depan tetap riweh, ternyata tetap riweh. Minggu ini saya lupa apakah kemarin minggu lalu saya bilang minggu ini sibuk. Kayaknya ya, juggling ya. Tapi buat saya nggak terlalu sibuk sih sebenarnya, bahkan saking nggak sibuknya malah jadi bingung, aduh pengen sibuk gitu. Tapi minggu depan banyak yang terjadi di dalam kehidupan kalian, dan itu merupakan kesempatan kalian justru untuk menata kembali apa yang minggu ini ribet gitu. Sorry, saya ingat kemarin hari Jumat itu saya bicara tentang siapa yang kalian temui di minggu ini, dan hopefully orang tersebut bisa memberikan masukan-masukan atau justru impact dampak lah ya, dampak yang positif di kehidupannya Virgo. Karena minggu depan ada banyak hal yang masuk ke kehidupan Virgo, dan itu bikin Virgo sedikit gimana ya, orang riweh ya. Ini udah riweh dengan kehidupan, ditambahin lagi nih gitu. Tapi ini bukan hal baru. Ini memang kayak rutin begitu aja gitu. Masih kayak gitu kan.
Cuma happiness-nya ada untuk di percintaan dan di keluarga, kebahagiaannya ada peristiwa di mana itu sangat membahagiakan gitu kan. Di keluarga tuh bisa aja dengan bapak ibu, ya kan, mama papa, adik kakak, atau anak, suami istri, something like that. Dan peristiwa yang membahagiakan di minggu depan itu semoga saja bisa membuat Virgo lebih ini ya, lebih ngerasa wah ternyata tidak seburuk itu ya. Permasalahan-permasalahan lama yang masih terus-menerus harus dihadapi oleh Virgo gitu ya. Oke, jadi kalau untuk keluarga dan percintaan masih baik-baik aja minggu depan. Kemudian ada the judgment, ada klarifikasi spesifik di satu area di mana kalian akhirnya mengetahui bahwa hal tersebut ternyata memang harusnya seperti itu gitu. Sering kali saya bukan membaca, melihat sih, zaman sekarang udah nggak baca lagi ya, tapi lihat ya di platform-platform yang ada di internet ya, dia bilang katanya kalau terjadi perubahan, kalau yang tadinya romantis tidak jadi romantis, yang tadinya cinta tidak jadi cinta, yang tadinya baik tidak jadi baik, atau sebaliknya, itu ya memang klarifikasi dari semesta seperti itu, tidak ada hal yang menetap. Seperti juga the judgment, pada akhirnya by the end kalian akan mengetahui yang sebenarnya. Mau itu bagus, mau itu jelek, itu lebih baik dibandingin kalian nggak tahu apa-apa. Bener gak sih? Kok saya jadi sedih ya? Kok saya jadi sedih? Oke, padahal belum tahu ini peristiwanya minggu depan apa. Tapi klarifikasi itu, serius saya jadi sedih. Klarifikasi itu akan membuat kalian jauh lebih tenang sih dalam menghadapi hidup. Jadi kayak, oh udah tahu kayak gitu. Ya wes, so what? Seriously saya jadi sedih, tapi saya harap bukan peristiwa sedih yang bagaimana-bagaimana yang akan menimpa para Virgo ya minggu depan ya. Karena ada the temperance, karena ada keseimbangan yang dijaga oleh semesta. Dan kita sebagai orang yang berada dan menjadi bagian dari semesta itu juga harus menjaga keseimbangan itu. Jadi kalaupun hal buruk atau apapun itu yang akan terjadi, pergantian atau apapun itu yang terjadi sebagai the judgment, tetap itu adalah hal yang harus dialami oleh Virgo, ya kan? Dan itu menjadi pertimbangan tersendiri, nggak semena-mena dikasih gitu aja di kehidupannya Virgo minggu depan. Karena itu sudah jadi pertimbangan dari semesta, memang itu harus terjadi di kehidupannya Virgo. Dan jangan pernah berpikir bahwa hal itu akan menetap, karena nggak ada yang menetap di dunia ini. Setiap hari aja ganti-ganti, bener nggak? Tiap hari aja ganti-ganti. Padahal kalian misalnya pergi ke kantor, orangnya itu-itu aja, tapi situasinya tidak pernah sama. Bahkan baju yang kita pakai aja ganti mulu tiap hari, ya kan? Oke, so itu sudah menjadi pertimbangan dari semesta dengan adanya the temperance, bahwa hal tersebut memang harus terjadi sebagai the judgment, atau by the end you know the answer. Pada akhirnya kalian tahu jawabannya, gitu ya. Oke, minggu depan, nggak tahu nih, nggak tahu. Kadang-kadang kalau ada sedikit energi yang berat, saya langsung ngelangut. And the high priestess-nya terbalik, so urusan spiritual masih ada sedikit kekurangan di situ. Jadi untuk kalian semua monggo, termasuk saya ya, remind diri sendiri untuk kembali lagi kepada spiritualitas kalian, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, apapun agama dan kepercayaan kalian. Oke, minggu depan, karena sudah loh dikasih tahu klarifikasinya, sudah loh dikasih tahu by the end, itu loh akhir dari semua pertanyaan kalian, akhir dari semua apa yang kalian ingin tahu gitu, minggu depan ketahuan. Tapi itu juga membuat kalian terangkat dari beban yang selama ini berada di pundak kalian. Ini Ten of Wand, bener? Ten of Wand.
Jadi ada beban yang terangkat dari kalian, yang beban yang lama ini terbalik ya. Makanya beban lama yang kalian bawa itu akhirnya diangkat nih, dicabut nih gitu ya. So, coba kita jalani minggu depan ya dengan legowo aja apapun yang terjadi. Dan kartu terakhir kalian itu sebenarnya luar biasa. Kartu terakhir kalian adalah The Magician. Apapun yang kalian wish akan come true, akan menjadi kenyataan. Jadi kalau jalannya terjal berbatu-batu, naik turun, nabrak sana, nabrak sini, gak apa-apa, itu cuma jalannya. Tetap saja nanti akan ada klarifikasinya. Tadi the judgment, tetap saja kalian punya orang-orang yang di sekitar kalian yang care sama kalian. Saya jadi terharu. Dan tetap saja apa yang menjadi wish kalian di kehidupan ini akan bisa diberikan oleh semesta, tentu saja pada waktunya. Bukan berarti kalian tidak melakukan apa-apa terus nunggu waktu yang tepat. Enggak. Sorry. Saya masih nggak enak badan. Makanya suara saya bindeng ya. Oke, so bukan berarti kalian tidak melakukan apa-apa, tetap harus melakukan bagian kalian. Bagian kita, bagian Virgo, tetap. Tapi wish juga nggak usah payah-payah mikirinnya gitu. Tetap melakukan bagian kita, tapi segala yang kita wish bakalan diberikan tentu dengan term and condition yang memang sesuai dengan takdir kita. Kenapa saya bolak-balik bilang begitu? Karena kadang-kadang kita nggak nyadar, kita memaksakan mau kita. Dapat sih dapat, tapi pada akhirnya nggak bikin bahagia juga kalau ada sesuatu di balik permintaan itu walaupun sudah dipenuhi, ya kan? Oke, so ada pesan lagi nggak yang mau saya ambil dari sini? Oke. Gini aja deh. Apakah bagus atau jelek minggu depan itu? Lebih baikkah dari minggu ini? Dengan segala itu ya, mau baik apa jelek sebenarnya harus tetap kita jalanin ya. Tapi saya pengen tahu aja, apakah akan seriweh minggu ini atau apa ya, kalau minggu ini saya bilang sih lebih ke perasaan sih, lebih ke feeling, nggak tahu kenapa, makanya saya bikin bacaan tiap hari ya. Tapi kalau minggu depan nggak tiap hari loh Virgo, nggak, balik ke normal. Oke, coba saya lihat apa nih, kalian duluan yang lihat. Oh, Four of Pentacles, jawabannya iya ternyata minggu depan lebih baik dari minggu ini karena ada security, ada keamanan. Dengan terjadinya apapun itu minggu depan, itu justru mengamankan diri kita, mungkin mengamankan perasaan kita, mengamankan kedamaian hidup kita, peace of mind. peace of mind-nya peace damai ya, kedamaian pikiran, kedamaian mental, kedamaian hidup, keamanan gitu ya. Lebih secure minggu depan dengan adanya the judgment, klarifikasi apa yang akan terjadi. That's good. Bagus lah ya. Oke, so hadapin aja ya Virgo. Don't worry, be happy. Oke, coba saya buka beberapa kartu lagi. So, ini nggak panjang-panjang loh bacaannya. Oke, saya tidak mau berpanjang-panjang. Bagus. Hope, ada the star. Ada hope, ada minggu depan tuh ada harapan. Iyalah, orang ada the magician tentu saja, jadi pasti ada harapan ya minggu depan ya. Oke, let me see. What's more for Virgo next week? Drama, tetap ada drama ya, the judgment tadi ya. Pada akhirnya kalian mengetahui pasti itu ada drama-dramanya juga di situ. Aduh, apalagi trust, percaya. Ini ya, kata trust ini tuh ngulang-ngulang di kepala saya yang bikin saya pusing. Karena apa? I don't know how to trust.
Untuk beberapa Virgo yang mengalami peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya, kadang-kadang akhirnya membuat kita ya udahlah, nggak usah bilang kita, saya lah ya. Kalau saya bilang kita, seuzon banget, saya nggak tahu hidup kalian kayak gimana. Oke, so kadang-kadang membuat saya tidak lagi bisa mempercayai yang mana gitu. Akhirnya saya cuma berserah, ikhlas, tawakal, kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak ya udahlah, terus gimana, diusahain ya kali, kita yang punya dunia ya kan. Dan perkembangan teknologi sekarang itu bikin saya tambah worry, bahkan tambah tambah sangat-sangat khawatir gitu. Terus saya mau bilang, aduh kalau perkembangannya kayak gini kayaknya malah menakutkan deh gitu ya, segala macam teknologi yang baru-baru terjadi dan bikin wow. So saya ada di mana? Oke, seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya yang di-worryin ya. Jadi mau trust kemana? Nah, itu. Oke, itu saya, yang mudah-mudahan kalian gini. Kalau kalian punya persoalan personal, ya kan? Itu it's only you di sini doang, ya kan? Sedangkan kekhawatiran saya tuh bukan cuma tentang kehidupan personal, kehidupan saya, tapi kehidupan generasi selanjutnya, karena saya punya anak, saya punya cucu. Generasi selanjutnya gitu. Itu yang kalau saya, pikiran saya justru gitu. Kalau saya sendiri mah yo wes lah gitu. Udah selama ini pasang surut, yo wes lah. Tapi yang saya bilang perkembangan zaman dan teknologi yang mengkhawatirkan saya tuh is not about me myself, tapi lebih luas gitu. Itu worry-nya saya. Makanya kalau ada kartu trust yang bolak-balik datang, ada lagi dibacaan, tuh saya, siapa lagi yang patut dipercaya gitu kan. Oke, never mind. Tapi jangan khawatir, minggu depan ada the star, ada hope. Kalian disorot nih sama semesta. Apakah kalian minggu depan itu dapat melaluinya dengan baik? Apakah bisa? Lihat, bisa. Bisa, oke. Dan ya ada drama yang saya bilang. Apa sih yang nggak ada di dunia ini? Night of Swords, dramanya baru lagi. Dramanya baru. Kalau saya mah pikir drama udah kebanyakan, jadi males sudah. Dan juga ini trust ya, trust sama sang pencipta lah ya. Cuma bisa itu doang sih. Oke. So yes or no-nya tadi udah dijawab. Tapi oke, itu kan pertanyaan global ya kak, yang ingin saya tanyakan untuk kalian semua. Sekarang pertanyaan personal kalian deh, saya jawab yes or no aja. No. Oke, pertanyaan personal kalian no. Oke, so apa yang menjadi pesan dari ini apa sih namanya ini? Very oracle card. Motivation, motivasi. Jadi yang harus ada, tetap ada adalah motivasi. Agak susah nggak sih? Motivasi kita, oke, untuk bertahan at least 1 minggu ke depan. Wow. Oke, when spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you've been merrily thinking about doing, they say, get busy and do it. Oke, pesannya bagus sih. Pesannya bagus, serius. Jadi gini, minggu depan nih, dengan semua pertanyaan-pertanyaan di kepala kalian tentang what will happen, ada drama, nah itu gitu. Katanya get busy aja. Yang kalian perlukan cuma apa yang kalian pikirin, ya udah lakuin. Misal kalian pengen melakukan perjalanan, ya pasti kan sebagian besar dari kalian udah gajian ya. Kalau saya belum, masih minggu depannya lagi. Jadi nggak bisa jalan-jalan ya. Tapi kalau kalian udah ada dana dan lain sebagainya, memikirkan untuk jalan-jalan, ya why not? Jalan-jalan aja, atau healing, atau apapun gitu, atau pergi bertemu dengan orang-orang positif yang
bisa memberikan kalian motivasi atau ikut kelas motivasi. Sebenarnya menurut saya kelas motivasi membuat kita itu hanya termotivasi saat itu, pas pulang menghadapi kenyataan hidup balik lagi gitu kan. Tapi sebenarnya yang harus kalian lakukan memotivasi diri sendiri dari dalam sih. Jadi kalau kalian pikir kayaknya saya mau memulai bisnis online, duit gitu, lakukan. Kayaknya saya mau melakukan hobi saya yang lama sudah saya tinggalkan, lakukan gitu ya, Virgo ya. So, minggu depan tuh vibe-nya seperti itu ya. Udah dari kartu pertama dikasih tahu banyak banget yang akan muncul tangtung ke dalam kehidupannya Virgo. So, ya dari Angels Guide aja yang terakhir untuk penutup ya, saya bilang nggak lama ternyata panjang juga. Dah, ada 3 yang terbalik. 3 apa 4? 3. Tiga-tiganya saya bacain aja ya. Yang pertama is and grace. Oke, banyak berkat minggu depan. Jawabannya no, sama kan sama pertanyaan kalian tadi, jawabannya no. Tapi kalau dijawab apakah minggu depan sebuah minggu yang baik? Yes. Power and intention. Ada kekuatan, nggak perlu khawatir gitu ya. Ada kekuatan yang lebih besar yang akan membuat hidup kalian lebih bermakna sih sebenarnya. Dan kekuatan itu sebenarnya ada di dalam diri masing-masing dari kita pribadi. Gitu ya. Oke, so my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dan jangan terlalu khawatir minggu depan apa yang akan terjadi. So tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and